Berarti kita kalau tidur pakai baju seksi ya? Nafsu bejat genderuwo. Kalau vital kan sangat besar gitu dan panjang. Darah tuh orang motong hewan kurban lah yang begitu digorok tuh darah tuh berceceran. Jadi begitu kekuatan seksnya itu besar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novi Rizky. Nah, hari ini spesial aku lagi ngundang presenter senior ternama terhits Karatna Listi dan Kak Panglima Langit, Mas Panglima Langit. Panglima aja manggilnya. Oh, Panglima aja. Nggak usah pakai langitnya. Nggak usah pakai mas. Oh iya. Ini agak-agak grogi-grogi gimana gitu ya kalau wawancarai senior gitu ya? Oh, enggak, kan kita sama-sama. Sekarang itu kita ngobrol santai aja Kak. Mengulas gimana sih perjalanan Kakak kok bisa tertarik ke dunia spiritual seperti ini gitu. Kalau aku memang tertarik ke dunia spiritual itu sebelum berpartner dengan Panglima Langit memang sudah tertarik. Ya. Dan waktu itu sempat belajar bagaimana cara mengobati diri sendiri, self healing, agar kita tidak ketergantungan obat gitu. Jadi dengan berbagai metode gitu, ada yang dengan pakai jurus, ada yang pakai meditasi. Singkat cerita, aku ketemu dengan banyak guru spiritual. Sampai akhirnya ketemu dengan Panglima Langit sebagai guru spiritualku saat itu. Nah, setelah bertemu dengan Panglima, aku merasa ini kok ilmunya beda gitu, lebih simple, ngefek gitu, terus udah gitu memang sejalan dengan ajaran agama gitu. Doa-doa yang dibaca tuh benar-benar doa yang dari Al-Quran gitu. Awalnya memang aku tertarik di dunia spiritual, ditambah aku waktu itu ada gangguan juga. Aku lagi punya restoran, restoranku itu kayak ada yang nutup gitu. Banyak temanku yang datang tapi merasa kok tutup padahal aku buka kayak gitu. Ternyata memang ada yang ganggu. Karyawanku juga diganggu, terus diobati sama Panglima, terus aku minta supaya beliau jadi guruku gitu. Kata Panglima waktu itu saya nggak pernah punya murid gitu. Tapi kalau kamu mau belajar ini bukan main-main loh, ini nggak bisa untuk popularitas. Misalkan kamu pengen terjun ke dunia ini, resikonya juga besar katanya gitu. Insya Allah aku siap, aku bilang gitu ya. Singkat cerita akhirnya aku belajar membuka klinik dan alhamdulillah setelah kira-kira 1,5 tahun buka klinik, kita buka channel YouTube yang namanya Mata Langit. Dan 1 tahun dulu ya buka klinik. Jadi klinik udah jalan dulu nih 1,5 tahun baru kita ada channel YouTube Mata Langit yang isinya itu selain penelusuran tempat angker, kita juga mengangkat atau mengupas santet dari sudut pandang penggalian akar permasalahannya gitu. Mengobati juga ya pastinya. Mengobati juga gitu. Terus itu waktu pas pertama kali Kakak tertarik di spiritual kayak gini, itu Kakak masih sinetron juga kan? Masih presenter, masih nyanyi, masih sinetron. Iklan juga kan ya? Aktif semuanya di Barongsai. Nggak kebagian dong nanti aku. Sebenarnya kalau untuk belajar spiritual ini untuk investasi masa tua gitu. Jadi paling tidak seandainya nanti aku sudah sampai masanya aku harus pensiun dari dunia artis, aku punya bekal ilmu yang tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu loh. Betul, setuju kalau itu. Nah, kalau Panglima Langit sendiri kan memang beliau bergerak di bidang pengobatan spiritual udah lama. Udah lama banget. Kenal aku udah 15 tahun ngobatin. Wow. Gitu. Terus Panglima sendiri itu aslinya orang mana sih? Ini nggak apa-apa ya, kepo ya? Papa saya itu orang Aceh, orang Aceh Timur. Kalau ibu saya orang Betawi Sunda. Blasteran lah ya. Bisa mempelajari ilmu itu memang ada turunan kah atau gimana? Kalau keturunan pengobatan sih ada. Oh, ada. Dari nenek saya. Nenek. Kalau kakek saya sih lebih kayak kita bilang ulama lah gitu. Ulama. Kalau dari kakek saya yang di Aceh, dia bergerak di bidang pengajaran kayak ilmu tauhid. Oh, fikih kayak gitu-gitu ya. Fikih gitu-gitu kalau kakek saya. Tapi kalau yang pengobatan ini dari nenek saya yang di Bandung. Oh, padahal Bandung ternyata ya. Oh iya, ada darah Sundanya sama ya. Sama juga kan ke Sunda ya. Tambah lagi belajar juga pengobatan selain turunan. Jadi yang ngobatin itu nenek saya yang di Ciparai. Oh, Ciparai. Tapi ada gurunya juga atau? Iya, tapi kalau saya pribadi sih mendapatkan ilmu bukan dari leluhur. Turunan. Bahkan saya dapat ilmunya dari guru saya yang berada di Sumatera gitu. Oh, beda-beda ya. Aceh. Jadi banyak gurunya dan banyak ilmu juga pastinya ya. Gitu. Jadi dia
Nusantara lah artinya. Oh ya oke. Beragam-ragam ya. Terus pengalaman apa nih selama di dunia spiritual kayak ini yang paling berkesan gitu apa? Selama jalan udah berapa belas tahun berarti? Kalau Panglima Langit pastinya 15 tahun lebih. Sebelum Iya, kenal aku udah 15 tahun. Kalau kakak pribadi? Bareng dengan aku bekerja sama udah 3 tahun lebih. Oh 3 tahun lebih. Nah pengalaman yang paling berkesan banget itu apa tuh? Untuk kakak ya, kakak pribadi. Kalau aku sih banyak ya, karena kan kita menangani pasien itu dari berbagai lokasi ya, baik Ya. di Indonesia maupun yang di luar negeri. Betul. Kita menangani juga kasus-kasus yang jarak jauh gitu, pengobatan jarak jauh dengan video call. Jadi ibaratnya kayak klinik dokter, Panglima ini dokternya, aku susternya. Kayak kalau sekarang tuh kayak halodoc lah ya, bisa ya video call kayak Oh gini. bisa. Kalau ini halodocnya secara spiritual gitu ya. Dalam hal ini aku bertugas untuk membuat janji dengan pasien, kemudian menjelaskan obat-obatannya, kemudian melayani semua pertanyaan, baik pertanyaan yang diajukan sebelum pengobatan maupun sesudah pengobatan. Oke. Nah kalau pengalaman suka dan duka ya itulah, pasien kan kadang karakternya berbeda-beda ya. Betul. Kadang ada yang suka memancing emosi gitu, Iya. suka nanya gitu ya enggak. Tapi mungkin yang masyarakat awam itu mereka pikir pengobatan kita ini sama dengan ahli spiritual yang lain. Contoh belum apa-apa udah nanya, bisa nyantet nggak? Hah? Aduh, itu berarti Gemes gitu. berarti sering ya ada aja gitu. Tapi aku kan amazing. harus menjaga perasaan mereka juga, jangan langsung oh nggak boleh itu kan dosa. Nah nanti mereka Iya. bisa tersinggung. Nah. Bagi mereka kan mungkin tidak seperti itu Iya, iya. pandangannya ya. Aku jawab aja, mohon maaf khusus pengobatan, aku bilang. Sebenarnya bisa sih, pasti bisa mungkin ya belajar ada, tapi kan nggak mau juga memanfaatkan hal itu jadi kejahatan Nah, itu juga Panglima, kan aku ya, yang lebih ke jawab. situ kali ya Panglima ya. Ya saya paham Iya. gitu kan, karena tabib itu harus memahami karakter-karakter penyakit. Oke. Penyakit santet yang dikirim, bagaimana cara mereka mengerjakan itu gitu. Tapi makanya kita harus jangan tahu. menjadi pelaku Ih, kejahatan. nauzubillahik ya, jangan sampai. Kalau kata istilah guru saya dulu bilang, lebih bagus kamu belajar mengobati daripada kamu belajar menyakiti, apalagi mengetahui ilmu-ilmu yang bisa menyakiti. Karena pada saat kamu bisa mengetahui ilmu-ilmu cara menyakiti orang, kamu ini udah punya senjata. Walaupun senjata itu kamu simpen, suatu saat kamu nggak bisa mengendalikan diri kamu akan menggunakan senjata itu katanya untuk membunuh, Ih, untuk serem juga ya. lebih fokus ke pengobatan daripada yang belajar ilmu-ilmu yang menyakiti orang lain gitu ya. Mengobati itu lebih baik lah daripada kita menjadi pelaku Iyalah santet itu, gitu ya. itu pasti. Terus pengalaman yang buat Panglima sekarang ya, pengalaman yang pernah berkesan tuh maksudnya kayak contoh, ini tuh pengobatannya harus ekstra banget, misalnya sampai yang penyakit itu aneh banget dan langka banget. Ada nggak sih sempet kejadian kayak gitu? Keanehan yang bener-bener aneh di antara yang paling lain yang ada nggak? Sekian banyak pasien saya sudah puluhan tahun mengobati ya, yang nyata saya lihat aneh itu ya, saya lagi terapi orang, lagi saya bacain doa-doa yang suci Al-Quran, tiba-tiba tuh di kiri kanan saya tuh darah turun gitu. Hujan darah. Di lantai. Itu banyak itu maksudnya? Banyak nggak sih atau Harus dipel. Berarti banyak ya. Nggak mungkin kan kalau 2 titik pakai pel, nggak mungkin. Iya. Jadi Nopi bisa bayangin kalau sudah pakai pel, Serem banget. jadi kayak ya orang motong hewan kurban lah, yang begitu digorok tuh darah tuh bercecer-cecer. Ceceran. Jadi begitu, itu di pel sekali, bacain lagi, doain lagi, turun lagi 2 kali. Tapi Di pel turunnya lagi. di sampingnya atau di Di samping pasien? saya, di kiri kanan saya. Oh gitu. ih. Nah ini misalnya pasien di depan, saya di Iya. sini, ini di sisi kiri, sisi kanan tuh bercecer-ceceran gitu banyak, dan darah itu nyata dan diginikan itu Bau amis. kayak seger, bau amis. Nah bukan di samping kiri kanan saya aja, di ruang tamu rumahnya darah itu ada, di dalam kamar tidurnya setelah kita cek kok bisa ada nih di ruang tamu, kok bisa ada nih di Waktu kamar. itu kejadian di rumah pasien ya? Di rumah pasien? Daerah Sumatera. Di Aceh. Oh, di Aceh. Jadi di Aceh itu saya ngobatin. Jadi Aku belum bergabung, ibu Panglima. ini sakitnya tuh udah 15 tahun. Yang ngobatin udah 167 orang, saya orang ke 168. Wow. Jadi yang mati udah 5 katanya yang ngobatin. Sampai mati gitu itu Meninggal di orang. Emang kalau ilmu kan gitu. Jadi dia muntah darah, langsung dari mata jadi nangis darah juga, keluar air mata darah yang mengobatin. itu karena apa itu diguna-gunanya Serangan dalam setan itu. dalam hal apa, misalnya karena sakit hati kah atau apakah biasa? Salah sengketa tanah. Ih, gara-gara masalah sengketa tanah bisa kayak gitu? Iya. Ih, serem banget. Banyak sih yang ya pasien Allah. yang kayak gitu. Sengketa Terus tanah. kadang-kadang keluarga juga bisa pecah berantakan gara-gara sengketa tanah itu. Harta lah, harta. Iya. Terus ada kalau kakak sendiri ada misalnya pas lama bergabung sama Panglima, pernah nggak yang aneh banget juga gitu? Atau misalnya mimpi atau apa gitu kakak pernah? Waktu itu kejadiannya kita ini kan buka klinik ya. Jadi di klinik ini tuh banyak orang datang ke sini dengan berbagai permasalahan. Artinya mereka datang pasti punya musuh dong Iya, yang iya. ngirimin dah. Begitu mereka menyerahkan masalahnya ke kita, musuhnya pindah ke kita gitu. Jadi kayak mereka mengirimkan musuh juga gitu. Jadi kadang banyak kejadian aneh di sini yang tiba-tiba foto jatuh sendiri. Terus ada tiba-tiba
tiba-tiba ada binatang kelabang, Panglima lihat kelabang di bawah klinik gitu, terus suara-suara banyak lah gitu. Nah dulu awal-awal berpartner sama Panglima kita masih suka parno gitu, aduh kenapa ini, lama-lama kan setiap bilang Panglima ada ini nih, baca dong, kamu kan udah punya bacaan gitu, jadi kayak senjatamu pakai dong, senjata kita kan doa gitu. Nah begitu udah waktu berjalan lama-lama kita udah terbiasa gitu. Kamu jangan heran, kita ini medan perang, tiba-tiba bunyi mesu itu udah biasa katanya, tapi kita perang goib emang nggak kelihatan, tapi ya itulah tantangan kita gitu, kita menghadapi musuh yang nggak terlihat. Jadi kita menguatkan genggaman tangan bersama tim, kan kita ada tim nih, ada aku sebagai interrogator yang menginterogasi setan, Panglima yang tukang nambokin setan, yang tukang nangkap setan. Nah ada satu lagi tim kami mediator itu dia bertugas untuk menyediakan raganya untuk kita gali informasi tentang kasus setiap pasien kayak gitu. Tapi sempet nggak kayak ada serangan langsung gitu ke diri kakak atau diri Panglima, langsung yang kena banget gitu, ada sempet? Oh ya sempat, banyak gitu. Contoh nih, suatu hari aku merasa hari ini aku beda nih, kenapa nih ya kok rasanya tuh lemes gitu, badan tuh kayak nggak bertulang, aduh kenapa ya, udah minum vitamin, udah sarapan, udah seharian tuh tidur tuh nggak bangun-bangun gitu, sampai malam baru kebangun jam 10 malam tuh dan belum makan malam gitu. Tapi habis makan malam ngantuk lagi, pokoknya bener-bener kayak kesedot habis gitu. Ternyata besoknya ada pasien datang dari luar kota yang kasusnya sama. Jadi kayak kila-kila gitu. Setan yang dikirim ke pasien itu udah nyampe duluan kemari, karena pasiennya mau dibawa kemari kan, setannya kan mau ditabokin. Iya betul. Jadi ganggu kita gitu biar kita nggak jadi ngobatin kayak gitu. Itu baru aku, gimana Panglima udah puluhan tahun. Panglima pernah juga sampai yang amit-amit ya, katanya kan kalau misalnya kita ngobatin kayak gitu bisa kita juga diserang juga, ada yang sampai misal muntah paku lah atau apalah. Pernah kejadian kayak gitu juga nggak? Kalau saya pernah sekali waktu saya lagi nyetir mobil, saya keluar setelah mobil saya bersih, saya jalan 300 meter, saya lihat kabin kap mesin mobil saya kok bersinar gitu, mengkilat banget ini, bercahaya. Saya berhenti, saya rem, saya lihat ya ada jarum segini panjang, udah nempel di kap mesin. Anehnya tuh jarum itu kok nggak ngelundung gitu loh kan, mobil kan geter gitu kan, catnya licin, itu diem aja jarum itu. Akhirnya saya ambil itu, ya udah cuci kertas gitu kan, ada kertas tisu, saya cuci kertas. Itu kejadian belum lama sih, itu tahun kemarin. Jadi kayak santet mau dikirim, jatuh di kap gitu kan nyampe. Habis itu kalau lagi tidur tiba-tiba saya diserang, saya lawan, itu sering. Di posisi saya, kebanyakan posisi saya sedang tidur sih. Contohnya kayak gimana? Ya udah saya terlelap tidur, tiba-tiba dari jendela kayak ada orang pakai topi merah mau mukul saya. Saya ngeliat kayak seperti bukan seperti dalam mimpi, kayak nyata. Nah, dia mau nabok saya, sebelum dia nabok saya tabok duluan mukanya. Saya serentak kebangun gitu kan. Nah itu juga begitu. Habis itu saya ngeliat nanti ada tangan mau nyucuk perut saya pakai besi yang tajam, panjangnya segini. Itu saya udah ngerasa tuh besi panjang itu udah tancepin ke perut saya gitu. Jadi dia tancepin gini, saya tahan gini, tapi saya tahu nih dia ini mau nyantet saya gitu kan. Sambil ada suara kayak cekikan setan ketawa gitu, gitu kan. Saya tahan, saya bacain doa gitu, tiba-tiba ininya lepas sendiri gitu, benda tajam itu kayak cuk, sirna gitu, sambil setan yang 3 orang itu sambil ngetawain saya juga, dia kayak terbang jauh pergi gitu kan. Nah itu juga begitu salah satunya. Ada yang saya baca doa, dia datang, dia kayak mau nyerang, saya tahu dia mau nyerang, tapi begitu sosoknya kelihatan kayak mau membakar saya, itu saya tunjuk dia dengan beberapa bacaan, dia pun kebakar gitu. Nyata juga ya gitu-gitulah. Dan nanti kan Novi kan nanya, pernah nggak muntah paku? Nah, yang aku lihat benar-benar dengan mata kepalaku sendiri itu Ismi tuh mediatorku, pernah dia muntah paku. Jadi setannya itu kan memang dia raga dia itu memang kita pakai untuk menggali informasi. Jadi informasi itu setan bisa masuk, yang leluhur yang baik juga bisa masuk, yang galak bisa segala-galaknya, yang baik juga sebaik-baik. Itu waktu itu ada yang nyerang kami, kemudian sama Panglima, kita nih ada yang ganggu kita nih, saya pengen tahu asalnya dari mana nih, gitu kan. Masukin badan Ismi, udah langsung muntah gitu, keluar pakunya agak tebel, terus bekarat gitu. Tapi masih disimpan itu pakunya. Itu pas lagi keadaan dalam kondisi lagi dimasukin. Tapi pas udah keluar dia nggak ada darah atau apa, nggak ada? Nggak ada. Oh berarti. Tapi dia paling sering deh. Terus fisiknya kelihatan tiba-tiba perutnya membesar gitu. Ternyata besoknya ada pasien yang kasusnya sama perutnya besar. Riskan juga ya. Pernah waktu itu pasienku itu sakit kulit, kayak kulitnya kebakar. Dia juga begitu, kebakar di sini. Jadi apa yang dirasakan pasien itu kayak ngopi ke badannya Ismi itu.
ya itu memang Riskan ya. ya itulah risiko yang kami harus hadapi, tapi insya Allah kita kuat gitu karena kan kita memang benar-benar mengandalkan pertolongan Allah ya. Betul. Gitu. Terus pernah nggak sih lihat sosok yang paling menyeramkan, terus contohnya kayak gimana? Sosok yang menyeramkan ya, bukan lewat mediasi tapi berberkakak kayak lihat Kan gitu. kalau yang dibilang melihat dengan mata batin itu kan bukan melihat langsung begini, tapi dengan detak yang ada di jantung gitu. Oh ini sosoknya begini gitu. Kakak pernah mengalami juga, maksudnya kayak lihat yang Iya. paling nyeramin yang kayak gimana sih, ciri-cirinya boleh ke dong Ya, kupas dikit. kalau yang paling nyeremin itu yang bukan nyeremin ceplos jijik gitu. Jadi liurnya tuh nggak berhenti gitu loh. Lidahnya Ya itu panjang, jijik kalau itu malah liurnya. bener. Iya. Tapi better lah ya, nggak nyeremin. Kalau Panglima sampai yang paling serem gitu, yang bener-bener keinget terus, ada nggak sih? Kan udah berapa belas puluh tahun kan, harus pasti ada dong yang paling serem di antara yang lain, jahat di antara yang lain dan gitu. siluman ya. Kalau saya sih memang udah terlalu lama kali lihat demit setan yang menyeramkan. Jadi bagi saya tuh Udah biasa. sama aja sih rata-rata, jadi udah nggak saya beda-bedain lagi ini paling ngeselin paling apa. Karena memang siluman tuh rata-rata Udah hatam ya, jadi udah nggak bisa beda-bedain enggak, lagi. rata-rata siluman tuh memang wajahnya memang jarang yang cakep gitu kan. Iya pasti. Wajahnya tuh memang yang menyeramkan gitu kan. Ada yang tanduknya di kepala gini satu gini runcing, kupingnya panjang, ada ekornya, kukunya panjang-panjang, Ada pakai moncongnya. tali, matanya merah menyala. Tapi ada yang mata satu gitu nggak sih? Ada Oh, ada juga. Ada Yang yang keluar darah atau apa gitu ada. yang matanya Ada satu, berdarah-darah mukanya juga ada. kepalanya kayak kepala kerbau tapi matanya satu. Yang rata gitu ada nggak sih? Ya muka rata, ada macam-macam sih, yang mukanya rata gitu, ada hancur, ada yang mukanya berdarah-darah, ada yang kepala saja, kepala buntung. Ih, Ada yang rata, nggak ada wajah. ngelayang-layang gitu kepala Ada yang buntung tangan gondrong. aja, nggak ada badan, nggak ada kepala, nggak ada tangannya aja gini, tapi ini kayak putus, kayak berdarah gitu kan, macam-macam gitu. Ada yang kepalanya doang tapi sampai berdarah ada. Ada macam-macam. Jadi kayak kalau kita nonton film-film hantu di TV tuh, Percis. ya begitulah perumpamaan visualisasi. Ih, aku paling nggak berani malah nonton film. Kalau udah film hantu, film hantu, pindahin. Aku langsung gitu. Karena kan aku pribadi ya, kalau misalnya waktu itu kan aku pernah cerita juga ke kakak kan, kayak ada orang yang naik ke tangga gitu doang kan. Aku aja cuman kayak ngerasa gitu aja udah Padahal deg-degan. nggak terlihat, cuma ada suara doang ya. Paling kalau terlihat aku nggak bisa ngebayangin. Terus ada yang kejadian paling lucu nggak? Ada waktu itu kita sedang liputan nih ada di tayangan Mata Langit ya. Liputannya di Cibinong, ada pohon beringin keramat. Dibilang keramat karena pada saat pembangunan tempat itu mau di bulldozer nggak bisa, bulldosernya yang rusak, tukangnya yang kesurupan sampai 3 hari. Ada mitos bahwa di situ tuh adalah petilasan turunan Prabu Siliwangi gitu. Nah, terus kita menguak mitos itu, kemudian kita mengungkap sejarah tempat itu. Ternyata penjaga pohon itu suka sama Ismi. Waktu itu kan dia, iya, jadi si kakek-kakek itu suka sama Ismi, dia masuk ke badan Ismi. Jadi dia tuh kayak genit sendiri ke Ismi, jadi lucu gitu. Kan lihat kalau Nanti kita menyesal. Santai, tapi pasti dan jelas. Begitu Begitu ya? saja. Kamu repot sekali. ya. Santai. Diam-diam bantai. Santai diam-diam. Tadi Aki Kerjaan bilang, dia seperti itu. kok Aki sok tahu baru sekali ketemu. Atau tadi santai. Bantai. Kalau untuk Panglima sendiri tuh, yang kejadian paling lucu apa tuh? Saya menjadi yang menikahkan dia. Iya. Astaga, penghulu Mumpung kali ah. mumpung ada panglima, Panglima saya jadi penghulu. penghulunya gitu. Aduh, gila ya. Mumpung di sini Gila, rame-rame gitu kan. Waduh, saya bilang jangan begitu kayak saya bilang. Tapi berarti yang kejadian kan aku sering denger tuh kejadian kayak misal manusia yang nikah sama genderuwo kayak gitu, berarti itu nyata ya, benar itu ya? Kayak Iya, begitu-begitu. Ada emang. Itu maksudnya biasanya Ada. apa sih, untuk apa sih biasanya kalau menikahin Ada jin atau sih yang genderuwo misalnya kayak gitu? pernikahan antara jin dan manusia ya, tapi Tujuannya saya nggak paham itu caranya apa dengan ya sesuai agama gitu ya, karena kalau kita bilang nggak ada ya ada gitu, perkawinan itu terjadi gitu. Tapi ya kalau dibilang tujuannya apa, mungkin ya saling mencintai aja, sama lah kayak kita manusia gitu. Tapi bukan salah satu kayak contoh pesugihan, syarat pesugihan harus nikah kayak Bisa gitu. jadi, Bisa jadi ya? bisa jadi syarat pesugihan. Jadi siluman ini memang harus dinikahi, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi memang manusia ini sendiri merasakan pelampiasan hawa nafsunya terpenuhi. Amit-amit ya Allah, astagfirullahaladzim, itu emang. Rata-rata bangsa jin ini kan memang kekuatan seksnya itu besar. Ih, amit-amit ya Allah, astagfirullahaladzim. kamu ntar lihat deh di Mata Langit ada. Kayak misalnya serem banget sih. kayak misalnya gonduru atau apa itu kan alatnya kan sangat besar gitu. Tapi kan maksudnya Dan kan panjang. itu gaib, emang bisa terasa. Bisa. Nah, nanti kamu nonton di tayangan Mata Langit yang judulnya Ibu Ati.
korban nafsu bejat genderuwo. Tapi dia emang terasa menurut Dia dia. terasa, jadi tidur nih tengah malam, tiba-tiba badannya udah Kakak serem aku. bajunya udah lepas semua. Ntar kamu nonton deh. Itu bajunya udah lepas semua. Tapi kenyataannya ya ada dan dia terganggu. Makanya datang ke sini untuk berobat gitu. Berarti kita kalau tidur nggak boleh pakai baju seksi ya, takut juga ya. Harus berdoa yang penting. Ya Allah, ya aku Ya serem memang ya. rata-rata yang diperkosa sama Tapi ya Allah, astagfirullahaladzim. dia berpakaian seksi tidur karena gundurwo ini suka kagak Nafsuan kuat ya? ngelihat wanita-wanita yang tidur Nggak dengan pakai baju. pakaian yang seksi gitu karena kita mengundang dia untuk Iya, kok aku jadi serem Kakak, ya Allah. Kamu bobonya nggak pakai baju ya? Enggak lah, tidur pakai baju, cuman bajunya kan baju kayak seksi, baju ya. seksi, baju lingerie, tidur kan. lingerie. Nah bayangin si Ibu Ati itu tuh bajunya tuh lengkap sampai Mungkin training, Bahenol pakai kaos kali. kaki. Enggak, Udah tua. udah tua. Pakai training, pakai kaos kaki, pakai lengkap lah, pakai jaket. Pokoknya tiba-tiba tengah malam udah lepas di semua baju. Coba siapa tuh kerjaan kayak gitu kalau nggak goib. Kalau itu angker sih, ya Allah, namanya ya Allah semoga. Terus kedepannya nih ya, bakal terus berniat untuk masih mengobati spiritual kayak gini atau dengan pernah kejadian yang pernah kan pastinya ada serangan-serangan kayak gitu, merasa kapok kah atau tetap jalan aja go ahead gitu? Kalau aku sih udah komitmen ya, aku bergabung dengan Panglima ini, istilahnya kita tuh menjadi pasukannya Panglima Langit ya untuk memberantas kejahatan dunia gaib. Itu kita sudah komit untuk tidak akan mundur gitu. Mau ujiannya seberat apapun juga ya gitu. lembah manapun akan kami datangin. Kan Panglima udah proklamirkan diri seperti Iya, itu iya. lah, kita sebagai pasukannya harus siap sedia Oke. gitu. Dan aku sendiri jujur aku merasa bahwa ini adalah sebuah ibadah Iya. gitu karena membantu banyak orang. Betul. Memang resikonya besar tapi insya Allah kita selalu dalam perlindungan Allah Ya, gitu. amin, amin, Apalagi alhamdulillah sejak kita punya YouTube Mata Langit, kita punya banyak fans tersebar di seluruh penjuru dunia dan mereka itu kompak gitu. Iya. Selalu mendoakan kita. Nah, itu merupakan sebuah energi tersendiri juga Betul. bagi kita. Bahkan mereka membentuk grup WA yang setiap hari rajin banget mereka saling silaturahmi. Jadi alhamdulillah Mata Langit ini bisa menjadi ajang untuk silaturahmi gitu. Sedangkan alhamdulillah ya. silaturahmi itu kan bisa memperpanjang umur, bisa mendatangkan rezeki dan ilmu. Betul. kayak gitu. Berarti kebanyakan orang yang ngefans ke Mata Langit karena mereka juga pribadi pernah mengalami juga hal-hal. Iya, terus banyak juga alasannya banyak sih, ada yang mengalami hal mistis yang akhirnya terjawab gitu setelah nonton Mata Langit. Ada juga yang tadinya tidak percaya hal gaib jadi percaya, jadi nambah keimanan. Betul. Ada juga yang tadinya penakut jadi berani gara-gara nonton Mata Langit. Ada juga yang Kok aku tadinya malah jadi takut? ada juga merasa mendapatkan banyak pelajaran hidup. Banyak sih alasan mereka gitu. Jadi banyak yang merasa mendapatkan ilmu gitu. Kalau aku malah semakin tahu malah semakin serem ya. Jadi malah semakin gitu. Terus kemarin lucu nih, ini pengalaman pribadi aku nih. Kemarin kan aku camping tuh ke Gunung Salak. Tiba-tiba di menit keberapa ya gitu, kita bikin konten, ada suara yang itu jelas banget jomplangnya. Suara gemercik air, kan kita kayak di danau gitu. Tiba-tiba pas saya jalan, pas waktu pembuatan video nggak keras, nggak kedengeran sama sekali. Pas lagi proses editing kenapa ada suara hai dan itu jelas banget 5 detik. Jadi ngomongnya hai gitu kayak gini tapi negor gitu, tapi nyapa gitu. ya hainya tuh panjang lagi 5 detik kan lumayan ngomong hai. Kalau saya lihat dia senang sama Nopi. Amit coy. Ya Allah Tuhan, astagfirullahaladzim. Tinggi, besar, hitam, berbulu. Astagfirullahaladzim. Panjang, kukunya panjang. Iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Lidahnya tuh keluar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kayak gini lah. dia. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu Dia- macam genderuwo ya berarti. Ya astagfirullahaladzim Dia ya Allah. makhluk gunung sih, dibilang gundurwo bukan, dia makhluk gunung tapi hitam tinggi gede. Jadi itu lidahnya kayak bercabang, saya lihat sampai menjulur. Ya Itu astagfirullahaladzim. suka Jadi sama kayak dia makhluk bukan hanya manusia tapi ada makhluk gaib Betul. yang namanya jin. Mereka dari sekitar kita. Kadang-kadang mereka pengen unjuk gigi yang kamu bilang pengen eksis ya memang Eksis, betul. begitu. Kadang dengan suara, kadang dengan penampakan kayak gitu. Biarin aja, jangan saling ganggu gitu aja. Tapi kalau sekarang aku gimana? Bersih nggak? Coba sih Panglima. sih nggak ada gangguan. Nggak ada gangguannya. Aman, bagus. Kan itu udah pernah terapi. Udah pernah terapi alhamdulillah. Bagus sih. Dulu kan parah banget jerawat aku nggak hilang-hilang, aneh Iya banget. iya, sekarang halus loh. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah sesuatu. Ya Allah makasih loh. Bersih dah. Oh ya, aku lihat wajahnya Le. Mending ya sekarang ya. udah nggak ada Udah nggak gangguan ada lagi. gangguan gitu kan. Cuman nih penasaran nih. Ini kepo nih. Aku pengen dong diliatin ini. Kalau Panglima mah nggak ada- perlu ada. lihat garis tangan ya Panglima. Dia pengen dibaca garis tangan. Pengen dibaca garis tangan aku. Sebenarnya kalau saya sih nggak perlu lihat dari garis tangan. Terus? Novi tinggal kasih pertanyaan aja Oh, kasih tentang pertanyaan. Novi. Apa ya, tentang apa ya? Apa misalnya dari segi karir Jodoh. saya bagaimana? Ya jodoh. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Misalnya ya ataupun saya sebenarnya udah lama sih nggak mau memprediksikan hal-hal seperti ini ya, tapi karena ini khusus Novi aja. Oh, asik. Spesial cu, Panglima spesial. lebih seneng suruh nampokin hantu daripada Iya, lebih suka yang ekstrim-ekstrim daripada yang enteng-enteng gini ya. Oke, nih pertanyaannya. Apa ya? Jodoh dulu kali ya? jodohnya masih lama enggak Nah, gitu ya. jodohnya Jodoh masih ya? lama atau udah deket
deket atau tahun gimana? ini atau tahun depan? Iya. Sebenarnya kalau saya lihat tentang Novi dari auranya, kalau pertanyaannya jodohnya masih lama Atau sudah dekat? atau sudah dekat nih. Novi itu sebenarnya dari auranya saya lihat banyak yang senengin, banyak yang mau. Cuman kadang-kadang Novi itu ada timbul rasa keraguan gitu untuk benar-benar meyakinkan hati sendiri untuk menerima sosok laki-laki gitu dalam kehidupan Novi. Karena sering disakitin kali say. Tapi bener nggak? Jadi Pantuan emang jadi gitu. kayak Bener. ini beneran nggak sih orang? Nah, emang. Ini beneran nggak sih orang? Nanti Harus diuji sayanya udah terkadung menyerahkan rasa Hati. kasih sayang saya dan cinta saya sepenuhnya, malah nggak sesuai dengan harapan saya. Betul. Nah, itu Malah yang saya jaga. mengecewakan. Jadi timbul Keraguan. jadinya kayak nggak yakin gitu dengan hati sendiri. Jadi terlalu menjaga ya kalau saya bilang nggak mau tersakiti gitu. Oh, emang bener. Kalau itu bener. Jadi karena kemarin misalnya Tersakiti. ada yang ini sama aku, terus aku tuh tipe orang yang kalau udah cinta, Iya, kalau iya. udah ngasih hati, bisa setia banget, bisa cinta Betul. banget. Jadi pas giliran misalnya putus, drop tuh bisa bener-bener drop banget. Nah aku tuh Iya. trauma dengan hal drop kayak gitu, jadi Iya. nggak mau terlalu gimana gitu kak. Makanya udahlah kalau misalnya serius, ya udah kita jalani biasa, jangan yang terlalu cinta. Pas udah nikah seluruh jiwa raga deh buat lu gitu. Iya, iya, istilahnya iya, gitu. iya, gitu. Jadi cowok itu pun harus membuktikan Itu kalau dari keseriusannya. segi, kalau ditanya tentang perihal jodoh ya, gak sulit sih sebenarnya Novi kalau ingin mencari pasangan untuk berumah tangga. Insya Allah akan ada terus sih calon-calon kita bilangnya, calon-calon pilihan lah kita bilang Nanti kemana akan nih, ada peserta yang lulus berikutnya. kategori seleksi kan gitu. Nah, tapi ya kembali ke Novi lagi tadi. Biasanya sih kalau laki-laki yang benar mencintai kita, saya rasa dia nggak akan menyakiti kita. Tah, berarti yang kemarin, kamu gak sayang aku. Karena kalau orang benar-benar mencintai, dia nggak akan pernah berpaling dari hati kita gitu. Tapi kalau pernah nih kejadian, aduh jadi curhat. Jadi dia tuh sayang sama kita, tapi dia nggak mau lepasin kita, tapi dia masih sana sini sama yang lain. Itu maksudnya apa ya? Kalau cowok seperti itu? Wah itu doyan loh ya. Oh itu doyan. Jadi tapi kalau diputusin dia nggak mau ngecer terus Iya. terus kan jadi aneh ya Karena Panglima. mungkin gini, ada seseorang yang berprinsip, ini seseorang ini nih, kalau gua dekat sama dia nih, ya maaf nih ya, Iya. dianggapnya mungkin kita tuh membawa keberuntungan gitu buat Oh, dia. oke. Jadi nggak mau dilepasin. Kok bisa maksudnya bisa langsung pas gitu? Kan? Ah bahaya Panglima ini. Jadi dia nggak mau lepasin gitu, walaupun dia mengembara Sana sini. kemana-mana gitu kan. Tapi yang ini nggak boleh lepasin nih, karena Oh, oke. kalau ini tetap masih ada ikatan batin gitu, itu dia kayak apa aja yang dilakukan dia mudah rezekinya. Semua. Emang bener maksudnya yang kemarin juga ngomongnya kayak gitu. Pas banget makanya bisa. Wah, bahaya ini. Jangan terlalu dalam ini ngomong percintaannya. Bisa kebongkar semuanya. Kita langsung skip ke yang lain. Oke. Menurut Panglima nih, bisa menebak jodoh nggak sih? Ya, Bisa menebak jodoh Nah, atau pertanyaannya apa? Tanyaannya juga. tanya aja. apa yang mau aduh ya ampun. Misalnya nih, aku Jodohku nanti bakal bagaimana? berjodoh sama yang luar daerah kah, luar seberang kah, atau apakah, atau luar negeri kah, atau gimana kah gitu, atau luar kota atau dalam kota gitu, kisi-kisi doang gitu, aku pengen tahu Yang kan. jelas, yang saya lihat kan orang seberang Pulau Jawa. Apa itu orang Jodoh Jawa? Novi. Orang Jawa. Orang Jawa. Jawa. Bayangan saya nih, Ya aku sukanya Kalimantan. saya gimana nggak dong? paham nih ya, apakah nanti ini orang Sunda apa orang Jawa. Kayaknya apa yang menjadi jodoh nanti ini masih di seputaran Pulau Jawa. lingkaran Pulau Jawa gitu. Bayangan saya gitu. Bayangan saya itu ya orang masih di Pulau Jawa, apakah orang Betawi, apa Banten, apa gitu saya alam. Tapi kalau di luar itu kayaknya Kalau Kalimantan nggak cocok ya? Atau mungkin orang Jawa yang tinggal di Kalimantan. Oh, nah, Enggak, bukan ya? Enggak ada ya. soalnya gini, kemarin almarhum yang menikah. yang Kan saya orang takutkan Kalimantan. itu begitu mau jadi gagal atau setelah jadi gagal. Ya waktu itu sih emang kita mau nikah tiba-tiba meninggal. Umur padahal masih 40 tahun. Jatuh di kamar mandi jantung, dan aku pun baru tahu sebagai pacar dia tuh punya penyakit jantung. Tadinya nggak tahu. Nggak tahu. Apa dia nggak terus terang? Nggak ngomong, dia juga toh biasa jogging juga dia info Ya, aku lagi jogging artinya sayang gitu kan. Bukan tipikal orang yang mengeluh sih sebenarnya. Makanya dia diem aja. Oh, gitu. Jadi ya itu seperti Meninggal itu salah gitu. satunya. Tapi itu Padahal baik banget sudah itu. Iya. takdir ajal itu kan bukan karena sakit, memang udah Waktunya. waktu ajalnya sampai dia harus kembali ke Allah. Kalau saya lihat ya masih seputaran Pulau Jawa. orang Pulau Jawa nih yang awet. Tapi maksudnya tuh kisi-kisinya tuh di entertain kah atau pengusaha kah atau apa? Yang jelas sih aku Profesinya sama apa enggak, Bang? nggak mau kalau. Kalau entertain sih kagak ya. Iya. Bukan ya? Emang bukan tipe aku juga. Pengusaha. Bukan. Pengusaha bisa jadi. Amin. Itu mah emang tipe aku. Cita-citanya Novi. Pengusaha. Aduh. Terus kalau untuk karir nih menurut Panglima, aku tuh cocok nggak sih di entertain, terus tuh apa lebih cocok di usaha, apa dua-duanya bisa berjalan bareng atau gimana? Kalau saya lihat tipikal orang Novi
cocok ke bisnis, cocok ke entertain. Berarti yang dijalani sekarang udah bener ya Bang Lima? Udah bener. Kan Novi punya beberapa bisnis juga Iya, ya. iya, iya. Di luar Karena dunia. hoki dia ada di kedua ranah itu. Amin. Jangan lupakan aku ya. Kalau sukses bisnis. Amin ya Allah, amin. Enggak lah Koko. Terus aku pernah nih kayak berharap pengen punya suami Habib kayak gitu-gitulah. Jadi kayak Kartika Putri kan kayaknya tuh ya Allah luar biasa berkah gitu ya. Hidupnya tuh rukun damai. Aku pernah berharap sampai kayak suami aku nyuruh aku stop di entertain, nyuruh apa, aku pun ikutin. Misalnya nyuruh bisnis dong, ikutin semuanya. Maksudnya aku ada kecenderungan bisa kayak gitu enggak? Semua tergantung dari niat di hati, diawali dan berdoa terus berusaha. Insya Allah pasti Allah menjawab doa-doa kita. Karena Amin ya Allah, amin. Allah tuh sebenarnya yang saya rasakan dari diri saya sendiri. Allah itu pengen hambanya tuh serius. Dan benar-benar berharap memohon pertolongannya. Jadi jangan sekedar ngomong aku pengen dapat ini, aku pengen dapat rezeki, tapi kayak bercanda gitu. Itu nggak akan dapat. Sampai keluar air mata tapi dengan benar-benar penuh harap, benar-benar berharap sama Allah apa yang kita mau, biasanya dikabulin. Terkabul ya. Kita sungguh-sungguh ya Allah, aku udah lelah ya Allah, bantu aku ya Allah. Curhatlah gitu. Iya. Aku udah nggak tahu harus bagaimana ya Allah, tolong. Itu biasanya cek nyampe gitu, biasanya gitu. Kemarin juga kan sempat Udah punya saya pacar rasakan. yang beda agama, terus mualaf, tapi nggak jodoh juga. Tapi jadi gini loh, nggak tahu ya, tiba-tiba maksudnya seiring berjalan waktu, meskipun semapan apapun, sebaik apapun, hambar, nggak ada yang klik nyangkut gitu tuh nggak ada. Kenapa ya? Padahal dia udah berkorban, udah jadi mualaf, tapi ya itu sebenarnya ini aja, istilah perjalanan peran dari suratan takdir kehidupan Novi yang harus dilakukan dan ketemu sama orang itu, orang menjadi mualaf, dan suatu keberkahan juga buat Novi. Iya. Dapat pahala besar yang orang belum tentu bisa melakukan hal itu, dan mungkin dalam kehidupannya tidak punya pengalaman bisa sampai seperti itu. betul. Jadi selalu Itu kan ambil keistimewaan hikmahnya, sebenarnya bener. kalau kita petik hikmahnya gitu. Jadi jangan ada penyesalan di situ. Itu sebuah kebaikan yang sangat baik yang memang sudah terjalani. Harusnya mengucap syukur gitu. Iya. Aku bisa menarik orang untuk Iya, kalau itu sih alhamdulillah banget gitu kan. mualaf gitu kan, walaupun ending akhirnya Nggak klik nggak gitu, aneh. sesuai gitu dengan yang sama, mungkin dia mau, Novi mau juga gitu kan, belum ada titik temu, ya nggak apa-apa gitu. Namanya juga kehidupan ya kan, nggak mungkin kita selalu ketemu dengan orang yang bisa bersama-sama sinergi sama kita. Gitu. Terus untuk apa ya, usaha atau bisnis gitu bakal ada apa-apa gitu, kejutan apa atau di kehidupan aku atau apa gitu. Terus sekarang bisnisnya di bidang apa? Body lotion, terus madu, Kecantikan, terus kesehatan. coating, ya. Oh iya. Lengkap banget tuh, kesehatan, kecantikan, gaya hidup. Jadi kayak gini, kalau Kesehatan, kecantikan, Ya gaya kalau hidup. saya lihat Novi yang ini nggak laku bisa ini nggak laku bisa ini. kalau saya lihat Novi ini tipikal wanita yang sebenarnya cerdas gitu, memilih pilihan hidup ya. Dia tahu gitu kemampuan dia di mana, dia tahu gitu. Dan dia salah satu tipikal wanita yang bisa membaca situasi dan keadaan gitu. Amin. Tempat di mana dia berada dan dia harus melakukan apa, dia itu paham, dia sangat paham gitu. Cuman nggak semua orang tahu tentang dia gitu, tentang sifat dan apa yang ada di dalam pikirannya yang sebenarnya. Jadi dia termasuk golongan wanita yang cerdas kalau saya lihat gitu ya. Tapi nggak terlihat gitu, dia nggak terlihat seperti cerdas, enggak gitu. Orang dia biasa aja. Tapi kalau orang bisa lihat dia lebih dalam, dia tuh sesuatu sebenarnya. Nah, kalau saya lihat gitu ya. Jadi makanya saya lihat setiap pilihan-pilihan yang Novi lakukan itu tepat pada sasaran. Amin ya Allah. Kenapa mungkin masih ada sesuatu yang artinya belum cetar banget sesuai dengan yang Novi harapin? Itu hanya butuh waktu saya lihat. Wih, amin. Itu hanya butuh waktu. Dan memang situasi keadaan kita juga saat ini kan Iya, memang semua seperti kan, ini. semua memang. Jadi jangan diharap karir gua mandet, keluarga lu macet. Itu enggak itu. Iya. Sabar. Iya, Tunggu nggak boleh. semua pulih dulu keadaan ini, tertenang dulu, ambil inisiatif untuk melakukan apa, hal-hal terkecil apa atau apa yang bisa kita lakukan bisa artinya tuh bermanfaat lah ya, dan ada income yang masuk ke kita gitu kan ya, dan halal gitu kan. Itu lebih baik sekarang dipikirin gitu. Karena memang untuk bergerak secara luas juga nggak bisa lagi situasi begini gitu. Bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak cerdas, tapi karena memang situasi yang mengunci kita. Betul. Terus kayak keuangan aku gitu ya. Apa aku kan pengen koreksi juga diri ya. Menurut Panglima aku orang yang boros atau enggak? Kalau aku sih banyak yang bilang boros, tapi aku ngerasa enggak. sedikit tapi sekarang Sebenarnya kalau bercerita boros atau tidak tergantung kebutuhan gitu ya. Ada orang kebutuhannya memang, apalagi orang di entertain harus terlihat kita style kita harus bagus, harus menarik, dan artinya punya kelas gitu kan, apa yang kita pakai apa. Jadi Itu butuh modal. menunjang juga kualitas kita gitu kan. Gimana orang bisa naksir kita, tertarik sama kita, ngambil Ngasih kerjaan. istilahnya kok kita seorang penyanyi Ngasih job. mau pakai kita jadi penyanyi. Kalau kita tuh membuat pakaiannya maaf nggak bagus, jelek gitu kan ya, itu emang sangat penting. Dan kalau memang itu harus
dibutuhkan keluar modal yang banyak ya harus wajar. Dan itu nggak boros sih sebenarnya menurut saya gitu ya. Masih oke lah ya. Oke, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Terus apa yang harus aku perbaiki? Aku juga jadi Pertanyaan bagus. apa yang harus aku perbaiki, kan aku pasti banyak kekurangannya juga gitu kan, di mata kakak, di mata Panglima juga. Apa nih kira-kira yang harus perlu banget aku perbaiki gitu? Dalam hal apapun, mencakup semua apapun ya. Artinya hakikat seorang manusia itu memang semua pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada kita yang sempurna, nggak ada. Kita sebagai manusia perlu menugaskan diri kita sendiri untuk bercermin dan terus melakukan yang introspeksi gitu, terbaik gitu. Apa yang harus dan pantas kita lakukan yang memang membuat kita lebih sadar, lebih baik. Kalau kurangan Novi tentang asmara atau tentang apapun, kira-kira apa nih yang harus dikoreksi gitu? Kurang mundur dikit. Cakepnya kelewatan. Si kakak jadi ratu gombal. Apa nih? Apa tuh yang harus dikoreksi tuh? Mau tentang asmara, mau tentang apapun. Kan Panglima bisa lihat gitu dari luar dalam gitu, bisa kelihatan. Kalau saya lihat sih, saya bingung juga ya jawabnya kalau masalah kekurangan nih. Karena kalau kita bilang jangan terlalu berobsesi ya, kita harus berobsesi gitu kan. Kalau jangan terlalu ambisius, ya harus kita harus ambisi. memang ambisi itu. Ambisi demi kebaikan, apapun harus kita lakukan dengan ambisi itu gitu kan. Yang penting kita nggak ada nyakiti orang lain dengan cita-cita kita tadi, dengan ambisi kita tadi gitu. Itu yang terpenting. Kalau ini sih, ya kalau saran saya satu hal, terus belajar aja sih. Jangan pernah berhenti belajar. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini, tapi belajarlah menjadi seorang yang semakin banyak memahami, semakin banyak tahu, semakin banyak dapat rezeki, semakin banyak berbagi, semakin kita rendah hati, dan menjadilah orang yang dimanapun kita berada membawa kebahagiaan buat orang lain. Amin ya Allah rabbal alamin, amin amin amin. Terus pesan dan pesan soal sekarang pemerintah sekarang ya, terus PPKM kayak gini, pesan-pesan untuk penonton di rumah gimana pesan dan kesannya? Ya sebenarnya kalau saya melihat situasi dan kondisi saat ini dengan wabah yang kita alami, rasakan, bahkan sudah banyak juga korban ya. Iya, tetangga aja, tetangga aku aja baru. Tiap hari ada berita orang Jadi meninggal. kalau pesan saya sih banyak-banyaklah berzikir ya, berdoa la ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minaz zalimin. Jadi kita mengakui diri kita itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ya biar Allah itu kembali menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya ke kita. Amin ya Allah rabbal dan alamin. menyambut ini virus ini gitu. Ya, karena ini kan teguran sebenarnya ya, teguran bukan hanya untuk kita di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Teguran bahwasanya Tuhan itu lebih berkuasa dari apapun. Jadi kehebatan manusia diuji saat ini mana? Nggak ada yang sanggup kan awalnya melawan ini gitu. Jadi ya akui saja kita ini memang orang-orang yang banyak berbuat dosa dan kita harus banyak-banyak sholat taubat, memohon ampun kepada Tuhan. Karena dengan adanya kita memohon ampun kepada Tuhan, insya Allah Tuhan akan menarik semua yang namanya penyakit yang menyebabkan kita jadi kesulitan berbuat apapun ya saat ini. Sampai mau makan pun 20 menit, bayangin loh coba. Iya, dine in ya. Itu serasa makan lomba-lomba makan. Jadi ya itu memang harus begitu, caranya harus begitu. Karena hanya doa yang bisa merubah takdir. Amin. Nah berarti tetap ya prokes juga ya harus diutamakan ya. Dan kalau nggak penting-penting banget jangan keluar itu ya. Tetap ya harus ya ikutin aturan pemerintah juga kan ya. Oke, ya udah segitu aja. Karatna Listi, makasih. Makasih Dede Novi. Panglima Langit makasih. Sukses untuk kita semua. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah. Jadi ini